Kemampuan, kapasitas, totalitas, dan profesionalitasnya sudah teruji di dunia penerbangan. Mewarisi kecerdasan sang ayah, ia memiliki impian besar membangun industri penerbangan di Indonesia. Segudang prestasi sudah diraihnya, mulai dari dunia akademik, profesional, dan pengusaha. Apa gebrakan lain yang akan ia lakukan? Selamat datang Putra Presiden ketiga, B.J. Habibie, Bapak Ilham Habibie, ke Yulanda Darwis Open House. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yulanda Darwis Open House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Kita bisa hadir di Wisma Habibie Ainun, dan ini adalah tempat perpustakaan yang mungkin menostalgikan pikiran kita tentang suatu sosok idola mungkin bagi generasi muda maupun generasi yang dikategorikan di zamannya sendiri. Bahkan sampai level hari ini generasi Z maupun Alpha pun tahu yang namanya seorang tokoh nasional, presiden kita Bapak B.J. Habibie. Dan hari ini kita akan berbagi cerita seorang tokoh putra beliau bernama Bapak Ilham Habibie. Terima kasih Bang Ilham atas ruang baiknya nih. Terima kasih telah datang kemari. Ini adalah teman-teman pemirsa Jawa Post TV dimanapun berada, JPM TV. Di sini kita akan bercerita tentang sebuah kisah nostalgi atau value-value atau nilai-nilai hidup yang mungkin banyak di media-media konvensional atau media umum tidak ditemukan. Dan Pak Ilham akan bercerita lebih detail bagaimana perjalanan hidup beliau, mungkin dari lahir dan berjibakunya beliau waktu lahir pun seperti apa juga begitu. Mungkin di luar sana masih banyak yang belum tidak tahu cerita masa kecil bagaimana Pak Ilham khususnya mungkin lahir di Jerman dan tumbuh seperti apa. Mungkin silakan Pak Ilham boleh share kepada pemirsa dimanapun berada kita semua tentang kisah mungkin dari lahir kemudian tumbuh seperti apa dan kecil tuh masa seperti apa yang Pak Ilham lalui. Ya. Mungkin bisa diceritakan. Baik, ya. Saya kira banyak orang ketahui saya lahir di Jerman. Ya. Jadi saya lahir di Jerman dan saya sampai dengan saya lulus S3 kerja saya di Jerman. Jadi totalnya 31 tahun. 31. Dari saya lahir sampai saya umur 31 tahun saya di Jerman. Dan saya jadi TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kerja semua di Jerman. Jadi kehidupan saya di Jerman ya ada bagian seperti orang Indonesia itu lebih terbatas kepada keluarga dan juga interaksi keluarga dengan komunitas yang ada di Jerman dan juga tentu ada karena kita tinggal di kota Hamburg, di situ ada KJRI. Jadi jika ada acara-acara di KJRI seperti mulai dari 17 Agustusan atau saya masih ingat juga ada Hari Kartini dan sebagainya itu ya kita juga ikut di situ ya. Selain dari itu ya tentu saya karena di sekolah saya satu-satunya orang Indonesia jelas. Mungkin orang Asia selain saya di satu sekolah cuma ada 2 orang. Jadi ada orang dari Jepang satu dan orang dari Persia ada satu. Udah itu saja. Yang lain Jerman atau paling tidak Eropa gitu ya. Jadi ya selain dari itu saya juga banyak hobi yang saya jalankan di situ. Misalnya saya main piano dengan sangat serius dulu. Saya itu ikut berulang kali beberapa kompetisi Eropa ya. Di mana saya ikut ke dalam sampai ke finale 3 kali tapi nggak pernah menang. Saya cuman juara 4 2 kali dan juara 5 1 kali gitu. Tapi saya Eropa gitu ya. Jadi waktu itu saya sangat intensif main piano. Kadang sebelum kompetisi bisa 8 jam per hari gitu main piano ya. Jadi benar-benar banyak sekali. Tapi sewaktu saya menjadi ya sudah teenager gitu mungkin intensitas saya main piano juga berkurang gitu. Karena saya harus banyak meluangkan waktu kepada sekolah gitu ya. Ya, jadi selain dari itu saya juga banyak olahraga, saya main tenis, renang, judo pernah gitu ya. Jadi macam-macam lah, ada aja aktivitasnya. Itu ketika taman kanak-kanak dengan kondisional ya,
bapak ibu ya yang mungkin trigger itu banyak waktu itu diarahin lebih ke papa atau ke ibu waktu banyak. Nah itu ada pembagian tugas. Jadi bapak itu lebih kepada prinsip-prinsip kasih arahan yang makro. Tapi dalam kesehariannya memang ibu yang mendidik gitu ya. Karena bapak juga banyak kan di kantor atau perjalanan dinas keluar kota atau bahkan keluar negeri. Jadi tergantung dengan zamannya. Jadi tapi saya masih tetap secara rutin ketemu bapak, tapi ya ibu dalam kesehariannya lebih banyak ketemu ibu ya. Tapi ibu pun juga pernah kerja di Jerman ya. Jadi dia kan dokter, sehingga dia juga pernah kerja di rumah sakit, dia membawahi satu departemen. Jadi kadang ibu juga nggak ada di rumah, jadi ada misalnya kalau dia harus shift malam atau shift weekend, dia nggak ada di rumah. Jadi di situ ada bagi tugas di antara bapak dan ibu. Jadi kondisional itu, Bang Ilham ketika sekolah dasar kalau hari ini itu memang nempel kepada ibu, terus Bang Ilham diajak masuk ini kelompok ini apa yang mungkin Bang Ilham bisa ingat tuh waktu kecil itu? Ya misalnya saya sangat didukung oleh ibu dan bapak waktu saya main piano, itu jelas ya. Jadi selain dari itu inspirasi dari siapa Bang Ilham? Kan ibu yang main piano. Oh ibu. Ya bapak bisa main piano tapi yang benar-benar bisa itu ibu. Itu konsep didikan waktu kecil itu apa yang Bang Ilham ingat dari seorang bapak dan ibu ketika Bang Ilham masih kecil? Konsep itu? Maksudnya gimana? Dalam artian ya harus saklek nih disiplin. Ini harus totalitas ya, sehingga menjadikan value hari ini. Kedisiplinan penting, ya. Jadi memang disiplin penting. Kemandirian juga penting, karena kita harus bayangkan kalau kita kehidupan di Jerman sangat beda dengan Indonesia. Kalau saya ke sekolah, saya naik sepeda sendiri ke sekolah dan pulang. Jadi nggak dianterin siapa-siapa gitu ya. Atau kalau kita misalnya atau jalan kaki, karena waktu saya SD kebetulan SD-nya tidak terlalu jauh dari sekolah, dari rumah, jadi 1 kilometer mungkin ya saya jalan kaki sendiri. Itu normal di Jermannya, kita kan semua harus mandiri dan harus disiplin gitu ya. Jadi bukan satu hal yang aneh gitu ya, memang semuanya juga begitu. Jadi kita ikut aja. Jadi kemandirian dari kecil gitu ya. Ya, dan selain dari itu khususnya ibu juga mengajari saya untuk rumah tangga. Jadi semua harus bisa sendiri, mau dari masak, setrika, bahkan dengan bersihkan kamar mandi dan kamar tidur, semuanya harus sendiri. Kita nggak ada pembantu. Jadi kadang ada pembantu, tapi seringkali pembantunya tidak betah di Jerman, jadi balik lagi. Jadi lama kita nggak punya pembantu. Jadi ya kita semua harus ikut bantu dalam rumah tangga gitu ya. Dan ibu sangat disiplin mengenai itu ya. Itu lebih ke ibu, bukan bapak. Jadi kebersihan, noto, baju, semua ya. Iya, itu sangat-sangat, atau ikut belanja. Kita ikut rame-rame ke supermarket, atau kadang saya disuruh beli itu. Jadi ya kehidupan di Jerman itu beda dengan Indonesia. Kemandirian itu ternyata udah dari awal sudah survive, bawa makanan sendiri. Hari ini kan kita lihat Bang Ilham, banyak sekali generasi hari ini yang semua disambut asisten rumah tangga lah, inilah itulah, akhirnya. Ya itu sistem di Jerman beda. Di situ memang kemandirian bagian daripada pendidikan. Jadi itu bukan soal keberadaan dari segi strata sosialnya. Jadi biarpun kita ini berada, tapi tetap saja anak diajarkan soal kemandirian. Harus bisa dan disiplin. Dan itu menjadi karakter sampai hari ini. Kalau menurut saya di Jerman itu sangat karakter. Ya. Tapi karena kita kan ya tinggal di Jerman, jadi ada hal-hal yang kita adopsi di situ, tapi tetap saja orang Indonesia gitu. Jadi hal terkait dengan sosial, kita juga ada teman-teman di komunitas Indonesia. Kalau buat saya ya itu lebih melalui teman-teman bapak dan ibu, atau juga melalui komunitas yang kita temukan di konsulat jenderal di Hamburg. Karena Hamburg kebetulan ada, jadi juga tidak jauh dari tempat tinggal kita. Jadi kalau ada acara ya kita juga ikut ke situ. Mereka melihat saya terlalu bosen dengan sekolahnya kalau nggak ada tantangan kalau saya begitu terus. Jadi mereka minta saya lompat untuk saya punya lebih banyak tantangan. Ini menarik banget, satu nilai kita dapat bahwa kemandirian itu muncul secara ini. Orang
mungkin seluruh masyarakat Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri ingin tahu gimana seorang Bang Ilham itu dibesarkan dalam kondisional di luar negeri, kemandirian, karakter-karakter apa aja yang Bang Ilham boleh ingat bisa share kepada kita semua. Nah, kalau yang penting buat saya adalah kalau kita melaksanakan banyak hal sendiri, kita bisa memberi penghargaan bagi orang yang harus melaksanakan itu kalau dia yang laksanakan buat kita gitu ya. Dan kita juga mungkin lebih hati-hati terhadap misalnya kalau kita tinggal satu rumah tangga dan kita tahu betapa sulitnya membersihkan misalnya kamar mandi. Ya udah kita juga memperlakukan kamar mandi itu juga kita coba untuk ya kita menggunakannya serapi mungkin gitu ya. Sehingga kita tidak membuat repot gitu ya. Saya kira itu penting ya kalau kita bisa memberi nilai kepada pekerjaan yang dilaksanakan seseorang. Ya. Di respect terhadap Di respect dan kita juga kita harus berperilaku untuk hati-hati gitu sehingga tidak merepotkan gitu ya. Jadi tumbuh seperti biasa kemandirian, tanggung jawab. Tanggung jawab penting, betul. Itu betul. Tanggung jawab, jadi disiplin, tanggung jawab dan kemandirian. Apa yang Bang Ilham lihat dari seorang sosok Bapak Ibu waktu membesar? Kalau menurut saya yang sangat disiplin itu Ibu. Ya, Bapak itu disiplin, kadang lupa waktu, gitu ya. Tapi kalau Ibu itu sangat tepat waktu. Ya. Itu memang dari Ibu. Itu Ibu yang operatornya gitu ya. Operator. Itu Ibu. Mulai dari bangun pagi atau apa aja dalam keluarga itu Ibu yang kelola. Jadi sangat Bapak pun juga sebetulnya dikelola dalam tanda kutip oleh Ibu. Jadi diatur ininya, bajunya, ininya itu semua Ibu. Wah, luar biasa. Memang seorang istri gitu ya. Iya, yang benar-benar mengurusi suaminya. Dan pola itu yang apalagi nilai yang mungkin Bang Ilham lihat dari dua orang tua ini Bang Ilham ketika di sana. Saya kira yang saya belajar dari mereka itu punya satu hubungan yang sangat terbuka, ya, sangat saling menghargai. Karena Ibu kan juga orang profesional gitu ya. Dan Ibu juga pernah bekerja di Jerman, di mana Bapak juga bekerja ya. Namun demikian mereka juga melihat sewaktu kelihatan bahwasannya kalau dua-duanya kerja itu sulit kena anak-anak, Ibu yang akhirnya mengalah. Karena kalau Ibu tidak mengalah, Bapak kan nggak bisa melanjutkan karir gitu ya. Jadi Ibu mengalah, tidak melanjutkan pekerjaan, apalagi waktu Bapak pulang ke Indonesia menjadi menteri, Ibu juga mendukung Bapak dalam kegiatannya kan sebagai di kementerian kan dulu ada Dharma Wanita, Ria Pembangunan, dan hal-hal lain gitu yang terkait dengan peran seorang istri dari seorang pejabat gitu ya. Terus Bang Ilham, ketika itu Bang Ilham masih ingat nggak waktu sekolah dasar maupun SMP itu di Hamburg, masih di Hamburg ya? Iya betul. Ada nggak sesuatu yang pesan yang selalu terngiang Bang Ilham setiap langkah tuh ingat banget tuh di masa kecilnya gitu. Ibu memberikan satu, Bang Ilham, manggil Bang Ilham ya? Ya? Iya, Ilham, gini ya. Ada sesuatu yang mandatori yang kira-kira terasa banget Bang Ilham, iya ya gitu. Oh, saya kira yang penting buat saya itu kita ini harus selalu berupaya dengan maksimal gitu ya. Itu yang beliau. Jadi nggak boleh menyerah, nggak boleh kena lelah. Jadi kalaupun kita gagal, kita coba lagi gitu ya. Jadi tidak ada yang kita bisa harapkan langsung sukses atau ya. Kadang ada itu keberuntungan, tapi tidak semuanya. Jadi banyak hal itu baru bisa kita capai setelah kita berjuang gitu ya. Jadi nggak boleh cepat menyerah. Gitu. Ya. Saya kira komitmen itu terhadap mencapai satu tujuan itu saya belajar dari Bapak dan Ibu. Gitu. Ya. Itu penting saya kira ya, karena daya juang itu penting ya. Jadi daya juang yang diberikan oleh beliau, energi itu sampai sekarang masih terasa. Iya. Terus Bang Ilham, orang kan taunya kan ini sempurna aja di Bang Ilham. Kalau di film-film nggak apa-apa. Ada nggak kisah-kisah yang mungkin Bang Ilham bisa share di waktu kecil ataupun bertumbuh menjadi remaja yang mengingatkan Bang Ilham menjadi suatu kesan yang begitu dalam, misalnya di Jerman gitu. Ada nggak kira-kira Bang Ilham yang bisa di-share kisah-kisah ini? Ya kalau gagal dalam pertandingan misalnya ini ya, atau drop atau ini kecewa akhirnya nggak mau, kan banyak tuh anak-anak kecil udah nggak mau lagi tampil ke Bang Ilham, berapa kali ujian jangan menyerah, juara 3. Ya gimana ya, kalau ceritanya mungkin banyak ya, tapi yang saya langsung ingat, saya kira mungkin waktu saya itu pernah diminta oleh sekolah dan juga orang tua saya, jadi guru saya untuk lompat kelas dari kelas 7 ke kelas 9 gitu ya. Karena
mereka melihat saya terlalu bosen dengan sekolahnya kalau nggak ada tantangan kalau saya begitu terus. Jadi mereka minta saya lompat untuk saya punya lebih banyak tantangan. Jadi saya ya karena saya tidak tahu menau, saya ya memang lompat kelas. Saya nggak pernah dari kelas 1 SMP saya langsung ke kelas 3. Dan kalau di awal itu buat saya struggle ya. Karena masalahnya bukan masalah sekolahnya tapi perbedaan umur ya. Karena kalau kita umurnya 13 atau kita 15 ya itu beda ya dari segi perkembangan. Jadi kalau saya bisa ulang kembali, sebetulnya saya lebih suka kalau biasa aja gitu, nggak usah lompat-lompat. Kita sesuai dengan umur gitu perkembangannya. Kalau kita percepat, kadang itu membuat anak itu punya masalah dengan menyesuaikan diri kepada teman-teman dalam satu kelas itu. Bukan soal sekolah ya, tapi lebih ke mungkin perilaku sosial gitu ya. Karena beda itu ya, beda. Ya, tapi waktu itu juga saya umur 13. Tidak lama kemudian orang tua saya dua-duanya udah pindah ke Indonesia kan. Saya tetap sendiri di Jerman. Oh, di 13 tahun itu? No, 15. Saya lompat dari 13 dari 13 saya sudah tidak lagi sesuai dengan umur. Tapi saya 2 tahun itu ya memang sulit karena saya harus menyesuaikan secara sosial kepada anak-anak yang jauh lebih tua dari saya. Bukan jauh, tapi satu tahun lebih tua atau 2 tahun di umur itu cukup banyak berarti karena perkembangannya kan tidak linear. Tapi sewaktu saya umur 15, orang tua saya udah balik ke Indonesia saya sendiri. Jadi tapi in the cost. Tapi di keluarga Jerman. Jadi 3 tahun nggak makan nasi. Dia nggak suka nasi. Ya, di 13-15 tahun udah di pesantren kan sendiri. Iya, pesantren tapi ya in the cost. In the cost ya. Itu gimana? Ibu nggak tinggal biar bapak aja gitu? Ibu itu sempat berpikir juga. Ya, saya kira itu waktu itu mungkin ya ibu, saya lihat waktu saya berpisah dengan orang tua di airport, ibu nangis karena saya ditinggal sendiri gitu. Jadi bukan nangis terseduh-seduh, tapi kelihatan saya lihat sedih ya dan berat hati. Tapi memang buat diri saya itu waktu itu lebih gampang seperti itu. Karena saya waktu itu umurnya 15, bayangkan saya pindah ke Indonesia menyesuaikan kepada SMA, di mana saya belum pernah sekolah di Indonesia kan, banyak sekali hal yang saya harus adaptasi bukan saja bahasanya, tapi juga bahan belajarnya itu kan banyak sekali. Jadi waktu itu keluarga merasakan karena saya tinggal 3 tahun lagi, yang mendingan saya di Jerman aja untuk tuntaskan sekolah. 3 tahun lagi ya? 3 tahun ya. Toh saya akan kuliah di Jerman gitu atau di Amerika. Ya udah, saya 3 tahun in the cost dengan keluarga Jerman. Bang Ilham, ketika perpisahan itu ada kesedihan nggak? Bang Ilham sebagai anak kan beda kan, bareng-bareng. Iya, kalau teenager itu selalu ada beberapa jiwanya itu terbelah. Di satu pihak kita kangen sama orang tua, tapi di lain pihak saya kira teenager mau adanya kebebasan gitu ya. Jadi terbelah gitu ya. Jadi ada yang ya gimana, ada semangatnya tapi ada sedihnya juga gitu ya. Jadi dua-duanya ada. Kan masih dalam perkembangan. Iya, kan? betul. Iya, karakter masih dalam perkembangan. Nah, zaman itu kan teknologi belum kayak sekarang. Tidak. Saya cuma sekali seminggu, setiap hari Minggu jam 9 pagi saya duduk di depan telepon, tunggu sampai dengan orang tua saya telepon. Telepon gitu. Bukan handphone ya. Iya. Handphone. Kita bisa tahun 70-an gitu ya. Iya. Gak ada handphone, cuma di telepon fixed line gitu. Iya. Maka itu saya punya kedekatan dengan bidang yang saya geluti itu dari kecil, yaitu adalah bidang kedirgantaraan atau industri pesawat terbang ya. Bapak kadang bawa saya ke kantor, lihat pabrik. Kalau waktu saya sudah teenager dibawa ke air show dan sebagainya. Kadang juga saya ingat kita, misalnya Bapak lagi keluar negeri gitu ya. Ada urusan misalnya kita pernah ke Amerika Latin waktu itu saya ingat. Nah itu adaptasi dengan keluarga Jerman di Indekos itu udah biasa aja Ilham? Karena keluarga Jerman bagaimanapun kehidupan keluarganya beda dengan kita. Jadi
rasanya di keluarga Jerman mungkin individualismenya lebih kuat ya. Dan anak-anak karena dia udah dididik secara mandiri dia memang sangat independen gitu ya. Ya. Dan itu diharapkan oleh orang tuanya, memang dididik seperti itu gitu ya. Maka mereka lebih independen lagi ya daripada ya kita kalau di budaya timur kan ngelepas anak itu mikirin. Nah, ini saya ada contoh. Kalau yang saya lihat dari teman-teman saya orang Jerman ya, kalau kita di Indonesia, bayangkan kita punya anak kecil, ya, kita dia malam-malam dia teriak, dia menangis, dia pasti dikelonin kan di Indonesia ya. Di Jerman itu kalau dia begitu mungkin kalau dia punya umur tertentu itu dibiarin aja. Dibiarin. Jadi dia lama-lama karena misalnya dia minta makan gitu ya. Jadi dia bangun, dibiarin dulu. Jadi dia baru dikasih makan misalnya jam 6 pagi. Jadi dia kasih makan terakhir misalnya jam 9. Habis itu dia teriak nggak dihiraukan. Dibiarkan begitu saja. Kita bilang kejam. Tapi orang Jerman hasilnya anak itu belajar, dia terakhir makan jam 9, bangun lagi jam 6 misalnya. Ini contoh ya, ngawas jam 9, jam 6. Jadi dia membiasakan diri kepada itu, disiplin. Tapi kejam. Nah, jadi kita lihat itu sikap dari orang tua kepada anak di Jerman itu memang dari kacamata orang Indonesia itu keras sekali gitu. Tapi memang hasilnya orangnya menjadi disiplin, menjadi itu. Tapi ya kita nggak tega mungkin sebagai Indonesia gitu ya. Kita nggak tega gitu ya. Jadi maksudnya bukan punya posisi yang sangat terkemuka di awal gitu kan. Memang Bapak kemudian menjadi kayak vice president gitu. Jadi punya posisi yang sangat tinggi, jadi direksi. Tapi juga perlu waktu kan di awal tidak. Jadi ya begitulah. Dulu kita juga tinggal di apartemen yang tidak terlalu besar. Kemudian suatu ketika Bapak mendapatkan rumah dinas dari perusahaan yang tentu lebih besar, ada halaman dan kebun dan sebagainya. Tapi itu kan ada karirnya Bapak gitu ya. Di awal tidak seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan itu Bang Ilham sama Bapak sering nggak sih waktu muda itu dibawa-bawa? Oh, sangat sering. Dibawa ke maka itu saya punya kedekatan dengan bidang yang saya geluti itu dari kecil, yaitu adalah bidang kedirgantaraan atau industri pesawat terbang ya. Bapak kadang bawa saya ke kantor, lihat pabrik. Kalau waktu saya sudah teenager dibawa ke air show dan sebagainya. Kadang juga saya ingat kita misalnya Bapak lagi keluar negeri gitu ya, ada urusan misalnya kita pernah ke Amerika Latin waktu itu saya ingat, kita dibawa ke meeting ya, di meeting yang nunggu aja mengamati dan sebagainya, biarpun nggak ngerti apa-apa tapi atau mengertinya dikit nggak banyak tapi saya kira dikit demi dikit itu belajar juga gitu ya. Jadi secara itu Bang Ilham yang paling sering ya diajak Bapak berarti? Bapak adik saya juga. Ya. Sebenarnya selain dibawa keliling-keliling itu apa yang membuat Bang Ilham akhirnya memutuskan ikut jejak sebagai engineer? Ya sebetulnya waktu saya masih remaja, saya ada 3 pilihan yang saya lihat saya menarik buat saya. 2 itu terkait dengan bidang fisika murni, 1 itu memang engineering. Fisika murni adalah astrofisika, jadi fisika yang untuk bintang dan alam semesta. Kemudian doa angkasa gitu ya. Yang kedua itu fisika partikel, jadi untuk atom atau subatom gitu. Itu buat saya menarik, saya suka sekali. Kemudian yang ketiga adalah memang bidang pesawat terbang. Nah, saya tanya kepada Bapak, yang mana yang saya perlu jajaki dan perlu menjadi tujuan untuk karir saya. Bapak langsung bilang industri pesawat terbang. Dia bilang kalau pulang ke Indonesia dengan yang 1 dan 2 itu prospeknya tidak terlalu cerah saat ini. Ya, mungkin sekarang berbeda, tapi dulu belum. Gitu ya. Jadi Bapak, karena Bapak mungkin berpikir secara praktis, gitu ya. Nanti ke depan untuk bidang pesawat di Indonesia itu akan lebih bermanfaat buat Indonesia. Bedanya dengan negara lain, misalnya dengan Amerika, banyak orang yang lulus S3 di Jerman, dia bukan tetap di universitas dan mengajar, dia justru balik ke industri. Jadi karena itu industri Jerman dia teknologinya yang mutakhir masuk cepat ke industri. Karena banyak orang S3 dia masuk ke industri.
Nah, ketika Bang Ilham memutuskan itu, enjoy, ada suka duka nggak Bang Ilham pas jadi remaja di Jerman waktu jadi kuliah itu, yang Bang Ilham ingat? Oh, kan udah mulai jadi aktif. kuliah, saya pindah kota kan. Jadi nggak di bukan di Hamburg Hamburg lagi, pindah ke München. Oh, di Munchen. Ya, jadi di München itu bedanya adalah saya benar-benar harus jalankan rumah tangga sendiri dari semuanya, gitu ya. Kalau di Jerman, di Hamburg maaf, saya kan semula masih tinggal dengan orang tua, diajarkan untuk mandiri. Iya. Begitu saya indekos, ya masih ada kos mudurnya kan. Iya. Jadi saya juga rumah tangga hanya sebagian yang saya jalankan, tapi relatif sedikit, gitu ya. Karena memang saya indekos kan, jadi indekos kan ada yang saya dapat dari kosnya gitu kan. Betul. Tapi waktu saya pindah ke München, saya benar-benar sendiri gitu ya, semuanya saya jalankan sendiri. Ya itu memang satu proses belajar, bagaimana kita mencari keseimbangan di antara kuliah dan menjalankan rumah tangga gitu. Ya saya dapat uang dari orang tua, tapi saya kan harus belanja, harus cuci, setrika, ngepel, semuanya. Tapi ya saya senang dengan itu sebenarnya, ada itu kemandirian yang benar-benar absolut udah ya. Kecuali ya kita belum cari uang gitu ya. Itu belakangan. Kadang kalau saya liburan, nah di situ saya memang kerja di industri. Tapi itu diharuskan oleh universitas. Kita sebagai kalau kuliah di bidang engineering, kita harus kerja di industri. Jadi kita harus bukan saja sekedar kerja, tapi harus belajar beberapa skill yang memang bermanfaat buat engineer. Tapi itu lebih ke skill yang ada di pabrik gitu ya. Ngelas, kita harus belajar pengecoran, belajar mesin bubut, mesin freeze, ngebor, merakit sesuatu. Saya kerja di nggak tahu berapa pabrik gitu, dan itu dikasih uang. Oke. Jadi kita kayak magang gitu ya, tapi magang dengan dikasih gaji dan kita benar-benar bekerja gitu ya. Tapi harus buat laporan apa saja yang kita kerjakan. Bedanya dengan negara lain, misalnya dengan Amerika, banyak orang yang lulus S3 di Jerman, dia bukan tetap di universitas dan mengajar, dia justru balik ke industri. Jadi karena itu industri Jerman, dia teknologinya yang mutakhir masuk cepat ke industri. Karena banyak orang S3 dia masuk ke industri. Jadi kalau kita lihat kualitas produk-produk Jerman, atau negara yang punya sistem serupa dengan Jerman, itu memang daya saing industri itu didorong oleh hubungan erat di antara industri dan akademia. Jadi orang dari yang ambil S3-nya di akademia, tentunya di universitas, dia ke industri. Tapi satu ketika kalau dia sudah jenuh dengan bekerja di industri, dia banyak yang balik ke akademia. Dia menjadi profesor, ngajar di situ. Banyak. Bos saya dulu begitu. Dia S3 di universitas tentunya, kemudian dia pindah ke industri setelah dia lulus, kerja di situ 20 tahun, habis itu dia balik lagi ke universitas. Tapi dia tentu dengan adanya karir dan pengalaman di industri. Itu penting saya kira. Dan menurut Bang Ilham itu bagus kan untuk korelasi di sekarang pendidikan Indonesia nih kan? Iya. Itu yang kurang di Indonesia. Nah, itu karena kita ya. kalau itu harus kita perkuat ya, kolaborasi di antara sektor akademia dan sektor industri. Itu harus saling memperkuat. Jadi industri diperkuat dengan pengetahuan metodologi yang paling mutakhir yang masuk ke industri melalui orang-orang yang memang lama, yang punya jejak di akademia. Dan akademia diperkuat oleh orang yang kembali dari industri ke akademia karena dia punya pengetahuan bagaimana sih prakteknya di industri, dan dia juga punya jaringan kerja di industri sehingga banyak order-order dari industri masuk ke universitas. Kalau industri perlu adanya penelitian khusus, dia kerja dengan universitas karena udah saling percaya, karena dia saling kenal orangnya gitu ya. Jadi universitas itu benar-benar kebermanfaatan. Jadi nggak jalan sendiri ya? Enggak, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ego sektoral. Itu benar-benar harus kerjasama. Wah, itu bagus sebenarnya. Itu bagus. Ini, itu bagus. Jadi outcome-nya juga terukur ya, semuanya jadi Bang Ilham ya? Itu harus terukur, tentu. Nah, Bang Ilham, itu kan ketika ini mendapat clue juga nih yang nonton. Yang kedua, saya melihat Bang Ilham itu pernah, setelah itu di Jerman, kemudian pernah kerja di Boeing kalau salah ya. Setelah saya lulus S3, saya kerja di Boeing sebagai insinyur. Ya, tapi waktu itu sudah paralel dengan IPTN. Jadi kita di IPTN ada program. IPTN sekarang PD Dirgantara Indonesia. Waktu itu namanya masih Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Sekarang Dirgantara Indonesia. Nah, dulu ada program kerjasama di antara Boeing dan IPTN, di mana orang-orang IPTN dikirim ke Boeing untuk 2 tahun untuk kerja di situ, dapat pengalaman. Saya termasuk orang-orang itu, bukan saya saja, ada belasan puluhan, saya nggak tahu berapa banyak, cukup banyak. Dan dengan adanya pengalaman itu, balik lagi ke Indonesia,
ya bisa meningkatkan kualitas daripada IPTN itu sendiri dengan adanya pengetahuan entah di bidang engineering atau di bidang produksi atau yang lain gitu ya. Ada juga yang bahkan ke marketing dan sebagainya, semuanya ada. Semua bidang diperbolehkan untuk bekerja di Boeing selama 2 tahun atau kurang atau lebih, tergantung dengan orangnya ya. Dulu pernah dicoba membuat pesawat N250 yang pernah kita lihat adanya penerbangan perdana pada tahun 95 di Bandung. Ya, jadi di situ itu adalah contoh, sebetulnya adalah kita waktu itu mau membuat produk yang kita lihat bisa kita jual dalam jumlah yang lebih besar, baik di Indonesia maupun di pasar luar negeri. Gitu. Jadi tapi itu belum tercapai. Ya. Bahkan ya ini sekarang menarik juga nih, saya berapa kejadian saya baca di media itu berapa tiba-tiba ada turbulensi apa namanya turun tiba-tiba. Nah itu kan gejala cuaca misalnya. Betul. Jadi tidak terkait dengan Boeing atau Airbus. Ya. Itu kan pesawat apapun juga akan mengalami hal yang sama. Ya. Ya. Tapi nggak ada apa namanya terlalu inovasi lah. Nah kalau Bang Ilham lihat situasi hari ini pun juga ya PT Dirgantara Indonesia pun juga berjuang juga ya untuk menciptakan. Iya, PT IPTN atau maaf Dirgantara Indonesia itu kan tantangan utamanya dia mungkin kurang produk yang bisa dijual dalam jumlah yang mencukupi untuk bisa mendukung expense atau cost daripada PT Dirgantara Indonesia itu sendiri. Karena itu kan ada keseimbangan di antara cost dan atau biaya dan pendapatan gitu ya. Jadi itu pendapatannya tidak cukup karena produknya juga mungkin dia harus menambah produk. Bayangkan kita ini PT Toyota. Oh iya. Kalau dia hanya punya satu jenis model saja, misalnya Avanza, mungkin susah. Dia harus punya banyak gitu. Sehingga dia kan model itu juga ada siklus ya. Betul. Jadi permohonan itu juga tergantung dengan situasi kondisi pasar. Kalau kita hanya punya satu produk saja atau dua akan lebih sulit. Kita harus lebih punya dari satu gitu ya. Dan itu yang menurut saya tantangan daripada IPTN, dia kurang produk. Dia harus perbanyak produk. Maka itu dulu pernah dicoba membuat pesawat N250 yang pernah kita lihat adanya penerbangan perdana pada tahun 95 di Bandung. Ya, jadi di situ itu adalah contoh, sebetulnya adalah kita waktu itu mau membuat produk yang kita lihat bisa kita jual dalam jumlah yang lebih besar, baik di Indonesia maupun di pasar luar negeri. Gitu, ya. Jadi tapi itu belum tercapai. Ya. Jadi itu yang sebetulnya menurut saya harus ditambah di PT Dirgantara Indonesia untuk membuat dia lebih layak secara ekonomis. Ya, dalam perjalanan itu juga Bang Ilham juga pernah, nah itu ketika memutuskan balik ke Indonesia itu apa sih Bang Ilham? Ketika udah selesai gitu kan seharusnya kan banyak hal lah keilmuan ini dipakai di luar negeri kan, karena melihat pasar di Indonesia. Tapi begini, saya kira sebetulnya itu tidak hanya terkait dengan bidang industri Dirgantara saya, tapi petani yang perlu saya tanya, perlu kita ajukan di sini adalah mengapa saya balik gitu Karena kan saya sudah punya kehidupan di luar. Betul. Itu karena memang dari kecil saya sudah dididik oleh bapak dan ibu untuk pulang ke Indonesia untuk ikut membangun negara dan bangsa. Ya pun ya memang melalui kepakaran saya di bidang saya gitu ya kan. Bapak selalu katakan kita semuanya sebagai warga Indonesia punya kontribusi terhadap majunya negara bangsa kita, semuanya di bidang apapun, mau kita di bidang industri, di bisnis, atau di bidang akademia, atau di bidang organisasi kemasyarakatan atau olahraga, semuanya punya andil. Jadi tidak harus kita misalnya semuanya masuk ke pemerintahan, gitu. Tidak harus. Biarpun itu juga tentunya ada kontribusi jelas, tapi tidak harus gitu ya. Jadi sewaktu saya pulang ke Indonesia ya tujuan saya memang untuk kontribusi terhadap majunya negara bangsa ini sehingga menjadi negara maju, bangsa maju.
Itu ideologi fundamental saya begitu. Gitu ya. Jadi dari dasar, dari sekolah udah dispatrikan yang pesan-pesan itu dari Bapak Ibu. Iya. Kemudian Bang Ilham juga berpikir. Saya kira begitu. Kalau tidak ya saya kira saya lihat banyak contohnya di mana orang Indonesia kalau dia besar di luar negeri, betul, dia pulang tapi dia nggak betah balik lagi. Iya. Nah ini banyak apa istilah itu switch career yang nggak tahan di generasi hari ini kan? Mungkin. Nggak comfort dengan situasi pindah. Ya. Bang Ilham melihat perilaku itu ya anak muda sekarang ini. Oke, kalau itu beda mungkin. Beda. Ya, karena yang dimasukkan Mas itu lebih ke orang yang mungkin nggak suka dengan satu kerjaan dia pindah kerja. Betul. Tapi yang saya masukkan adalah orang yang besar di luar negeri, dia pindah ke Indonesia, tidak betah di sini, dia balik lagi. Gejala itu ada. Jadi itu bukan soal tidak suka dengan pekerjaan, tapi dia tidak bisa beradaptasi kepada Indonesia, gitu ya, atau tidak punya dorongan untuk dia beradaptasi dengan lebih baik sehingga dia memang betah di sini. Ngapain di Indonesia lagi dah? Udah baik, udah normal, teratur di luar gitu ya. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Tapi buat diri saya tidak seperti itu. Betul. Karena saya memang dari dulu sudah didorong, dididik oleh Bapak dan Ibu untuk pulang ke Indonesia untuk bersama-sama dengan warga lainnya memajukan negara dan bangsa. Bapak saya memang orang yang sangat nasionalis, punya ideologi seperti itu, dan anaknya melalui pendidikannya dan pengarahannya dan lingkungannya juga didorong seperti itu, gitu ya. Dan ya buat saya sih otomatis, gitu ya. Mungkin ada faktor gen juga ya, siapa tahu ya. Iya. Faktor gen tiba-tiba DNA udah gini. Jadi nggak usah dipanggil, terpanggil aja sudah ini ya. Nah hari ini Bang Ilham, saya melihat Bang Ilham menjadi sosok yang bagi teman-teman ya, mungkin dimanapun anak muda ya, lihat Bang Ilham itu sosok yang memang yang dilihat secara terukur tuh memang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan kemarin kita lihat salah satu partai merekomendasi Bang Ilham untuk menjadi kandidat dalam sebuah pemimpin di satu masyarakat yang kita tahu terbesar di Indonesia, salah satu provinsi gitu. Iya, betul. Jadi mungkin dari ini menyambung dengan apa yang tadi kita bicarakan. Saya sebetulnya banyak orang nanya kepada saya, Ham, kamu menjadi politisi serius? Saya bilang, saya menjadi politisi tapi politisi dengan tujuan. Nah tujuannya kan sama. Saya itu dulu insinyur atau akademisi, pengusaha, aktivis, apapun. Saya kan juga aktif di banyak organisasi gitu ya. Tapi tujuannya kan sama, membangun negara bangsa. Nah ini cuma pindah jalur politik, tapi untuk mencapai tujuan yang sama. Karena saya lihat mungkin ini sekarang saya pengen terjun di satu bidang di mana saya bisa melakukan hal-hal yang lebih berdampak, gitu. Tapi tujuannya sama, gitu ya, membangun negara bangsa. Tapi ya saya memang orang yang punya pengalaman, kepakaran, pengetahuan di bidang tertentu, yaitu terkait dengan industri, dengan ekonomi, lebih khusus lagi pesawat terbang, ya. Tapi itu kan contoh dari industri, gitu ya. Tapi saya punya kepercayaan bahwasannya negara Indonesia dan negara kita, negara manapun hanya bisa maju kalau dia punya industri kuat. Industri harus kuat. Tapi dengan catatan bahwasanya kalau dia punya industri kuat, sektor-sektor lain di ekonominya, misalnya pertanian, perkebunan, pariwisata, dan lain itu semuanya akan mengalami adanya dampak positif. Karena yang mengalami industrialisasi itu adalah mindset kita sebagai manusia. Kalau kita mempunyai industri kuat, kita bisa kerja dengan data, keputusan kita berdasarkan ilmu, kita managing juga dengan cara yang modern gitu, bisa kolaborasinya baik dengan semua pihak. Kita banyak karena kita mampu mengelola dan memimpin sesuatu yang kompleks, gitu ya. Dan itu kalau banyak orang mengalami proses itu, mereka sebagian tidak hanya bekerja di industri saja, tapi mereka juga kemana-mana. Ini kelihatan misalnya negara kayak Korea gitu ya. Korea itu di abad yang lalu di tahun 50-an taraf hidupnya sama dengan kita. Nah sekarang mereka itu mungkin 10 kali lipat kita ya taraf hidup. Jadi maksudnya pendapatan per orang per tahunnya. Di mana mereka itu sumber daya alamnya nol besar, nggak ada. Kita banyak, dia nggak ada. Jadi kelihatannya di sini untuk maju itu tidak tergantung dengan sumber daya alam, sama sekali tidak. Kalau ekstrimnya kita nggak punya sama sekali, itu tetap bisa maju dengan pesat sekali. Ya.
Jawa Barat populasinya besar, betul. Ya. Tapi jangan lupa, industri kita di Indonesia lebih dari 50% ada di Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu buat saya adalah kunci untuk kita menjadi negara maju. Jadi perjalanan ini membuat panggilan hati di politik itu muncul di Bang Ilham. Nah itu panggilan dalam arti kata, pertama saya memang orang yang punya idealisme mau kontribusi sesuatu. Kalau kali ini mungkin karena kebetulan di tahun dimana memang akan terjadi satu perubahan pemerintahan, kadang saya adanya diskusi dengan teman atau saudara, dan mereka memberi anjuran kepada saya untuk saya mencoba ikut dalam pilgub. Semula saya masih agak skeptis karena saya pikir ya saya belum pernah seperti itu ya. Tapi coba kalian tanya kepada partai-partai politik bagaimana, apakah ada yang berkenan, bagaimana ide mereka, apa mereka pemikirannya positif atau bagaimana. Kan saya belum tahu ya. Jadi saya masih bilang saya tidak komit, tapi saya melihat dulu bagaimana. Tanggapan. Nah, kemudian mereka lakukan itu yang di luar dugaan semua ya, kita dapat respons yang sangat positif dan cepat sekali dari Partai Nasdem itu kan. Jadi luar biasa ketemu dengan Ketua DPW Jabar Pak Saan Mustafa, seminggu kemudian ketemu lagi, diskusi lagi, kemudian dapat surat rekomendasi, beberapa hari kemudian ketemu dengan Pak Surya Paloh, langsung dapat surat rekomendasi dari DPP Nasdem. Itu semuanya 2 minggu mungkin, 2 mingguan gitu. Cepat sekali, tapi lewat proses ya. Jadi bukan lompat-lompat. Ini memang tetap ketemu dengan semua orang, diskusi, tapi rupanya mereka ambil kesimpulan cepat sekali. Sehingga ya mereka putuskan begitu. Dan itu Jawa Barat populasinya wow. Ya, tapi yang dilihat begini. Jawa Barat populasinya besar, betul. Tapi jangan lupa, industri kita di Indonesia lebih dari 50% ada di Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu buat saya adalah kunci untuk kita menjadi negara maju. Karena kalau kita mau jadi negara maju, seperti tadi sudah saya gambarkan, industri kita harus maju. Tidak mungkin tidak. Jadi industrinya di mana? Ya di Jabar. Jadi insya Allah mudah-mudahan kontribusi saya sebagai gubernur membantu industri di Jabar menjadi lebih maju, dan penting juga dicatat, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan buat masyarakat kita di Jawa Barat dan di sekitarnya. Dan itu memang harus goals utama. Itu harus ya. Dan dengan itu tentunya juga sekaligus link dan match di antara sektor industri dan ekonomi dengan pendidikan harus diperbaiki, sehingga dan itu bukan saja universitas, juga sekolah vokasional gitu ya. Sehingga kualitas daripada orang yang bekerja di industri lebih ditingkatkan dengan adanya alumni-alumni dari sekolah vokasional atau universitas yang lebih baik. Dan dalam hal itu industri harus kasih masukan, dan apa namanya yang tadi saya gambarkan juga, mungkin ada hal-hal dari segi teknologi dan metodologi yang dari akademia bisa masuk ke industri agar supaya kualitas dari industrinya juga diperbaiki gitu. Jadi ini dua arah, bukan saja satu arah gitu. Itu penting sekali. Ilham, di antara kesibukan nih, hobi Bang Ilham masih ada nggak sih hobi itu? Oh ada dong. Apa itu? Saya ini suka olahraga. Tiap hari saya renang. Oh. Tiap hari. Ya. Dan kadang juga masih main piano, tapi nggak tiap hari saya saku. Tapi renang udah pasti tiap hari ya? Oh ya, itu sudah satu keharusan. saya kayaknya resah gitu kalau saya nggak renang. Maksudnya apa ya? Badannya, ada satu yang kurang ya? Ada sesuatu yang kurang gitu. Iya. Saya juga banyak baca. Baca buku? Oh banyak. Oh, ya, apa genre yang ini Bang? Oh saat ini saya lagi baca buku mengenai sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia? Ya, itu ditulis oleh seorang dari Belanda, saya lupa namanya, nama Belanda lah. Maaf, Belgia, tapi Belgia bagian Belandanya gitu, Vlaams ya. Jadi dia, tapi saya bacanya jangan kaget dalam bahasa Jerman. Saya lebih cepat buku Indonesia sejarahnya tapi bikin bahasa Jerman. Dia mulai menulisnya dalam bahasa Belanda kali. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya nggak tahu apa sudah ada dalam bahasa Indonesia.
Tapi kebetulan saya dikasih oleh orang Jerman, jadi ada teman saya, dia kasih saya dalam bahasa Jerman. Jadi saya baca dalam bahasa Jerman, karena saya dikasih dalam bahasa Jerman. Nama buku ini namanya Revolusi. Revolusi? Ya. Wow. Revolusi, dan itu menggambarkan dari zaman koloni sampai tahun 50 kurang lebih. Wow. Itu saja. Ini menarik sekali. Saya banyak belajar di buku itu. Itu yang saya belajar. Ya, harapan Bang Ilham nih untuk generasi masa depan Indonesia, ya kita tahu kata orang bonus demografi paling banyak, anak muda paling banyak. Tapi kalau nggak diisi dengan cara yang baik, dengan laku yang mungkin dari awal perjalanan hidup ini, saya yakin banyak juga anak muda yang pengen template-nya seperti Bang Ilham. Mungkin bisa share clue, tips dan sebagainya Bang Ilham, harusnya seperti apa generasi masa depan Indonesia ini Bang Ilham? Nah, kalau menurut saya ya, ini mungkin old school ya, maaf, tapi di awal karir kita, ada baiknya kita spesialisasi dulu. Kita jangan terlalu banyak lompat-lompat dari satu bidang ke lain bidang gitu ya. Saya tahu bahwasanya itu kadang memang terpaksa seperti itu karena kita juga mengejar adanya kesempatan, ada opportunity gitu ya. Tapi di lain pihak, dari apa yang saya belajar dalam hidup, ada baiknya di awal karir kita spesialisasi dulu. Nanti kalau sudah kita punya satu kepakaran di satu bidang, kalau kita lompat-lompat habis itu nggak apa-apa. Kita sudah punya pengalaman secukupnya untuk bisa menyelesaikan tugas, untuk bekerja dengan kualitas tinggi, untuk menyelesaikan masalah gitu, untuk bekerja dengan orang. Dan kalau kita fokus di satu bidang itu, kita juga mengerti bidang itu dengan satu pendalaman yang cukup untuk kita sukses gitu ya. Itu kan untuk sukses itu perlu ada pengetahuan yang berlebih gitu menurut saya, nggak bisa dangkal gitu, harus mendalam. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang berlebih, kalau kita ganti bidang itu lebih mudah karena kita banyak sekali hal bisa kita selesaikan dengan cara analogi. Kita pernah menyelesaikan seperti itu di lain bidang, untuk menyelesaikan di bidang yang berbeda, ya saya tidak katakan itu langsung bisa, tapi akan sangat terbandingkan dengan pengalaman kita yang kita peroleh di bidang yang kita dalami. Gitu ya. Saran saya ini maaf agak kompleks ya, tapi ya itu sangat alami dalam hidup. Itu pet yang dibagikan untuk generasi masa depan Indonesia. Pak Ilham Habibie, terima kasih atas ruang baiknya dan kembali sudah mau berbagi, bercerita dan memberikan inspirasi bagi banyak orang di program Yolanda dari Open House. Amin, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, sampai jumpa di episode inspirasi selanjutnya. Terima kasih Pak Ilham. Kembali.